Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita mampu melanjutkan perkuliahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izinkan kami dari kelompok 7, saya Abdul Jalil sebagai moderator, Hasnira sebagai pemateri, Waode Novitasari sebagai pemateri, Muhammad Nur Faiz sebagai pemateri, dan Otniel bin Hasri sebagai pemateri. Adapun pembahasan kali ini mengenai biopestisida. Pokok-pokok bahasan pada materi kali ini yaitu pendahuluan, rumusan masalah, pemecahan masalah, bahan dan alat pembuatan biofungisida, metode pembuatan biofungisida, dan teknik pengaplikasian biofungisida, kemudian penutup. Pendahuluan. Di zaman sekarang ini, penggunaan pestisida sintetik atau kimia menjadi wajah yang menakutkan di kalangan produsen dan konsumen pangan. Pestisida sintetik memiliki berbagai dampak negatif, mulai dari mencemari lingkungan, menyebabkan resistensi terhadap organisme penyakit tanaman, membuat pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal, hingga meninggalkan residu atau racun pada tanaman yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Maka akhir-akhir ini upaya penggunaan biopestisida sebagai inovasi yang ramah lingkungan terus digalakkan untuk mengurangi penggunaan pestisida sintetik. Biopestisida sendiri merupakan senyawa organik dan mikroba antagonis yang dapat menghambat atau membunuh hama dan penyakit tanaman, menurut Schumann and the RC 2012. Biopestisida mudah terdegradasi di alam dan berasal dari bahan nabati dan hayati sehingga mudah untuk didapatkan. Akan tetapi, efektivitas penggunaan biopestisida relatif tidak secepat pestisida sintetik. Maka dari itu, biopestisida cocok untuk pencegahan sebelum terjadinya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Nah, pembahasan kali ini akan terkait dengan biopestisida dari bahan hayati yaitu Trichoderma harzianum atau yang sering disebut dengan biofungisida. Dari pendahuluan yang telah dibahas di atas, adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini. Di sini ada 3 masalah yang harus kita bahas mengenai biopestisida atau biofungisida Trichoderma harzianum. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas dan manfaat biopestisida Trichoderma harzianum dalam penggunaannya. Yang kedua adalah bagaimana metodologi yang digunakan dalam proses pembuatan biopestisida Trichoderma harzianum. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara pengaplikasian biopestisida Trichoderma harzianum pada tanaman budidaya. Dari ketiga rumusan masalah di atas, kita dapat memecahkan masalah-masalah tersebut, yaitu bahwa biopestisida Trichoderma harzianum ini sangat bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan dan dampak pestisida kimia yang merugikan. Di sini kita ketahui bahwa biopestisida Trichoderma harzianum ini merupakan biofungisida, yaitu di mana biopestisida ini berperan sebagai pengendalian jamur yang tumbuh di sekitar pertanian. Nah, menurut Majil pada tahun 2001, keunggulan Trichoderma harzianum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tumbuh cepat dan beradaptasi baik. Yang kedua adalah produksinya massal sehingga harganya murah. Yang ketiga adalah mengkoloni rhizosfer sehingga melindungi sistem perakaran dari jamur patogen. Dan yang keempat adalah mempercepat pertumbuhan tanaman. Di sini saya tambahkan bahwa
Adapun tujuan-tujuan yang harus kita lakukan untuk pembuatan dan penggunaan atau pengaplikasian biopestisida Trichoderma harzianum yang digunakan untuk pertanian-pertanian di masa depan, yaitu yang pertama, kita harus memahami pentingnya pengendalian biologi yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah kita harus memahami cara membuat produk biopestisida atau biofungisida Trichoderma harzianum secara massal pada media cair maupun yang padat. Dan yang ketiga adalah pengembangan produksi secara mandiri dapat dilakukan ketersediaan bahan baku dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Saya akan melanjutkan dari pemaparan teman saya, di mana saya akan membahas tentang alat dan bahan. Pada alat dan bahan ini itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, alat dan bahan pembuatan biofungisida pada media padat, dan yang kedua, alat dan bahan pembuatan biofungisida pada media cair. Adapun yang pertama, alat dan bahan pembuatan biofungisida pada media padat. Alatnya yang pertama panci, kedua inkubator, dan ketiga lembaran plastik. Sedangkan bahannya itu yang pertama gula, yang kedua trichoderma, yang ketiga tepung ikan, yang keempat CaCO3, yang kelima kaolin, dan yang terakhir air. Sedangkan yang kedua, alat dan bahan pembuatan biofungisida pada media cair. Alatnya itu yang pertama panci, sama seperti yang sebelumnya. Yang kedua itu alat fermentor, dan yang terakhir itu saringan. Sedangkan bahan di sini yang digunakan yaitu yang pertama gula, yang kedua Trichoderma harzianum, yang ketiga kentang, dan yang terakhir air. Adapun teknik pembuatannya itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu metode atau prosedur pembuatan biofungisida Trichoderma. Prosedur pembuatan biofungisida ini dibedakan menjadi dua berdasarkan medianya. Yang pertama yaitu prosedur pembuatan biofungisida Trichoderma dengan media padat. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan biofungisida Trichoderma media padat yaitu pembuatan bekatul. Bekatul merupakan hasil pencampuran dari bahan-bahan yang telah disiapkan seperti kaolin, gula, tepung ikan, kalsium karbonat, dan bahan lainnya. Selanjutnya, bekatul dapat dicampurkan dengan skam dengan perbandingan volume 5:1. Penambahan skam ini ditujukan selain bertindak sebagai pengendali candauan parasit pada tanaman, juga agar biofungisida Trichoderma ini dapat bertindak sebagai penyedia hara bagi tanaman. Selanjutnya, adonan dari bekatul dan skam tadi dimasukkan dalam wadah pengukus untuk dikukus selama sekitar 90 menit. Setelah dikukus, adonan dihamparkan di atas lembaran plastik dan dibiarkan hingga dingin. Setelah adonan menjadi dingin, dilakukan penyemprotan suspensi Trichoderma secara merata pada adonan, lalu tutup lagi dengan lembaran plastik. Adonan yang telah disemprotkan suspensi Trichoderma selanjutnya dimasukkan dalam inkubator untuk melakukan proses penginkubasian pada adonan selama 1 minggu. Setelah proses penginkubasian adonan selesai, maka jadilah biofungisida Trichoderma yang siap diaplikasikan untuk tanaman. Formulasi biofungisida Trichoderma dengan media padat ini berbentuk tepung. Dalam 1 gram tepung biofungisida Trichoderma mengandung 74 juta spora cendawan Trichoderma. Yang kedua yaitu prosedur pembuatan biofungisida Trichoderma dengan media cair. Media cair yang digunakan untuk pembuatan biofungisida ini adalah media EKG atau ekstrak kentang gula. Langkah awal untuk membuat biofungisida Trichoderma ini yaitu kentang yang telah disiapkan dipotong-potong menjadi kecil dengan ukuran 1 cm kubik sebanyak 200 gram.
Selanjutnya 200 gram potongan kentang tadi direbus selama 30 menit dalam 1 liter air. Setelah direbus, ekstrak kentang disaring lalu ditambahkan dengan 10 gram gula pasir dan aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, media cair tersebut dimasak selama 1 jam. Setelah masak, dibiarkan hingga dingin selama 24 jam. Dalam kondisi media cair tersebut dingin, jamur Trichoderma diinokulasikan pada media cair tersebut sebanyak 1 oz dan diinkubasikan dengan alat fermentor sangat sederhana selama 7 hari. Setelah diinkubasi, media cair tersebut dapat dimanfaatkan sebagai biofungisida. Biofungisida Trichoderma dengan media cair ini memiliki kerapatan conidia sebanyak 9.300.000 spora per mililiter. Teknik pengaplikasian biofungisida ada 3. Yang pertama yaitu menaburkan pada bedengan. Aplikasi pada bedengan bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian pupuk dasaran dan ditebarkan secara merata di bedengan yang masih setengah jadi, bukan diberikan di atas bedengan yang telah jadi. Yang kedua yaitu menaburkan pada lubang tanam. Aplikasi pada lubang tanam dilakukan pada saat pindah tanam dengan cara menaburkannya di tiap lubang tanaman. Yang ketiga yaitu pengocoran. Pengocoran bisa dimulai saat tanaman berusia 7-10 hari setelah tanam dan diulangi setiap 10 hari hingga 4 kali perlakuan. Untuk dosis pengocoran kira-kira 250 ml larutan per tanaman. Summary, inovasi biofungisida ini dapat dijadikan sebagai pengganti pengendali cendawan yang merugikan bagi tanaman. Ini ditujukan agar mengurangi penggunaan pestisida sintetik yang memiliki banyak dampak buruk bagi pengguna dan lingkungan. Biofungisida ini dibuat dengan bahan aktif Trichoderma harzianum yang selain bermanfaat dalam pengendalian penyakit tanaman, tetapi juga memiliki manfaat lain untuk pertumbuhan tanaman. And then it close. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan syukran jazakallahu khair atas perhatian teman-teman sekalian.